maaf ya, dugaan dari pihak si Agus sendiri juga tidak terima bang uangnya itu dialihkan ke sana bang. Gimana tanggapan bang? Ya, saya memberikan solusi kan buat itu. Solusinya apa bang? Kan udah tahu kan, maksudnya kalau butuh berobat tinggal hubungin aja. Ingat kan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, itu sendiri, ribut sendiri nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Jadi supaya kita fair game, karena kan tahu kan betapa sensitifnya uang ini. Semua orang itu berasa dia punya kualitas dalam bicara, berasa saya tidak punya kepentingan, saya berasa ini, semua kan pakai rasa. Hal yang besar. Iya, itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu, Mas Giri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak lain juga mau seperti itu, dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu, gitu intinya, iya publik maunya begitu, jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Jadi kalaupun ke AS nantinya harus menempuh jalur hukum dulu ya. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu, baru kemudian menempuh lebih jauh ya gitu. Yo guys, balik lagi di Uki Calvin Official. Nah, kita lanjut dalam kasus si Sugus. Ada tanggapan Novi soal uang donasi yang dialihkan ke NTT ya. Nah, kita lihat pendapatnya beliau, Teh Novi, seperti apa. Sidang donatur kan sempat dari pihak yayasan ataupun Densu kan memang tidak hadir. Apakah undangannya tuh sebelumnya nyampe ke Teteh atau ke yayasan? Tentu ke yayasan, karena pertanggal 3 Januari Teteh kan bukan lagi sebagai ketua yayasan dan juga bukan pembina yayasan, hanya pendiri yayasan. Sehingga memang apapun yang berlangsung setelah tanggal 3 Januari bukan lagi kewenangan dan tupoksinya Teteh. Sehingga baik tadi terkait dengan penyaluran dana, sendat penyaluran dana segala macam, itu bukan kewenangan Teteh lagi. Artinya dari pengurus yang baru. Nah, bagaimana komunikasi pengurus yang baru secara internal, tentu itu yang jadi problem masalah. Jadi kita juga heran kenapa disangkut pautkan dengan Teteh kembali. Nah, kaitan dengan keperdataan, prosesnya berjalan pada persidangan keperdataan, tentu pengurus yang baru yang memperlihatkan itu sebagai yang punya kewenangan untuk mewakili yayasan secara badan hukum. Kalaupun pada akhirnya mungkin nanti Teteh dihadirkan untuk jadi saksi, mungkin kesiapannya seperti apa? Siap. Ya ikutin aja prosesnya pokoknya. Teteh Novi mungkin berarti setelah dari NTT, Bang Densu maupun Bang Giri belum kayak cerita atau ngobrol kayak Hasil gimana pengalamannya waktu di NTT ya Teh? Ketemu karena Teteh kan berapa hari sakit teman-teman, habis dari luar itu sakit flu parah gitu, jadi memang belum ketemu, baru keluar hari kemarin. Oke, cukup. Tapi Nih, di detik-detik Agus membuka kacamatanya, dia nangis. Nangisin apa sih katanya gitu guys. Kita lihat gitu. Abang minta tisu saya ngelap mata abang. Yes, kasih saya. Sedih abang rasa. Kenapa? Sedih abang rasanya. Abang kalau ditinggal sendiri itu sedih abang rasa sayang. Tentang uang ke bawah. Iya. Abang rasa sepi. Kalau kemarin kan mama abang di sini. Besok-besok abang ikut aja deh. Tahan abang. Mana air matanya kok nggak ada? Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Saya nahan tawa. Sales regulator. Bisa-bisanya kamu jadi pengacara Agus ya. Kalau gak ada kerjaan, tak kirim info lo kerja cuan sekarang. Apa namanya? Karena dia tuh Iya, ada tanggapan
George Elkel mengenai dugaan perseteruan antara Novi dengan Densu, guys. Di pojokan sebagai orang yang menyebarkan video recording antara Bang Densu dengan Bang Farhad dan juga dengan pihak donatur itu perwakilan dari Bang Farhad. Gimana nih Abang melihat adanya dari story Kanovi, bahkan sekarang tuh antara Bang Densu dan Kanovi sempat unfollow saling unfollow di sosial media. Gimana nih Bang? Jadi gini, dari soal video rekaman yang disebarkan itu, siapa diuntungkan dari video itu? Dan siapa dirugikan? Apa maksud daripada video itu? Ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kan sudah saling lapor, ada saling lapor, nanti biarlah dikembangkan di sana. Cuma saya mau berbagi bahwa siapapun dia di balik perekam, yang dilarang itu orang menyebarkan perekamnya itu. Siapa yang merekam itu yang bertanggung jawab atas dampak itu? Kita tidak bertanya soal penyebarnya tadi, karena perekamnya itu menciptakan itu instrumen ya, alat. Saya dan orang lain yang bertelepon itu kan undang-undang perlindungan data kan melindungi itu hak privat ya di dalam pasal 1 itu. Tetapi siapa mereka dari dua pihak yang saling telepon tadi? Dialah pelaku pidana itu. Jangan membahas orang yang menyebarkan dulu. Setelah perekam tadi pelaku pidana, barulah mencari pelaku penyebar. Karena orang yang rekam menyebarkan kepada pihak lain dan pihak lain teruskan kepada media sosial. Dalam hal ini YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Maka perekam itu yang bertanggung jawab dulu sebagai pihak pelaku pidana. Dan itu pelakunya di situ. Nah, tangkap itu atau periksa itu pelakunya, baru serahkan hukumnya lain kepada para penyebar. Oke, tapi dengan adanya bisa dibilang tuh karena beberapa story Kanovi yang bisa dibilang tuh merasa kecewa di pojokan karena menyebarkan itu, bahkan sekarang hubungan antara Kanovi dan juga Bang Densu dikabarkan retak. Abang sendiri menyayangkan juga nggak sih Bang dengan adanya isu tersebut Bang? Jadi isu itu kan saya tidak mau berbicara karena gini, saat rekaman tersebar kan Novi 2 kali live, Densu hadir, kemudian besok makan bareng. Jangan sampai kita berstatement besok mereka dulu bareng, ya kan? Jadi saya kembalikan kepada pihak itu, para pihak dalam itu Novi, Densu dan yang lainnya. Marilah kita sama-sama tenang supaya biarlah proses hukum. Jangan juga saya mau kasih nasihat buat kepolisian Polda ya. Laporan polisi tidak bisa ditarik Pak. Gelar aja SP3 SP3. Jangan bikin polisi seperti tempat yang mana nanti lapor tarik. Kalau pengaduan aja bisa tarik, LP nggak bisa ditarik. Tapi polisi Indonesia ini sudah kacau. Lapor polisian ini besok tarik, nggak boleh. Digelar, justru tidak terbukti, kasusnya dihentikan. Itu baru benar, supaya membersihkan hukum dan penegakan hukum sendiri. Itu aja saya. Oke. Awak mau lihat aku joget nggak? Boleh. Gara-gara Kita lihat lagi guys. Gara-gara sebotol minuman, wawa jadi semboyongan. Jadi dia nyanyi apa? Gara-gara botol air keras maksudnya kan. Dia kayak nyindir diri sendiri ya. Kita lihat. Ini. Suara aku coba. Tuh kan, batukan. Karena apa guys? Karena karma tuh, kena azab tuh ya. Kita lihat lagi. Batu, aku juga batu. Bawa, Agus ganteng gak sih, Wak? Jadi ganteng guys. Agus ngaca makanya. Kemana tuh? Budek. Agus ganteng gak sih? Si Wawa budek. Datang kemana sayang? Hah? Agus ganteng gak sih, Wak? Oh ganteng, Agus ganteng. Ya Allah, padahal mah bilang ganteng kok dateng. Ada si Wawa budek makanya Wak kena azab Wak. Kalau aku nggak ganteng, Elmi nggak mau kali. Si Elmi apa Wawa yang nggak mau? Ya kita lanjut lagi guys. Biasanya kalau ada Wawa kita sering bercanda bareng ya, Wak, seru-seruan ya, Wak, di rumah ya. Masa sih apa hanya di depan kamera doang, di belakang mah gue nggak yakin kayak gini ya guys ya. Kita sering bercanda bareng, ngobrol bareng, suka duka udah kita jalani bersama. Gus, nggak mudah kita lupakan. Asik, apa yang nggak bisa dilupakan Wawa, asik, cie Wawa. Itu akan jadi simpangan di memori kita gitu, di kehidupan kita nanti buat cerita di alam buat cerita bahwasanya Wawa sudah menggelapkan dana donasi ya, yang itu ya 90 juta ya kalau nggak salah ya. Wah itu si Wawa. Aku juga kan pasti sebentar lagi punya anak nih, alhamdulillah. Punya anak, emang bisa bikin anak sih Agus? Cie, Agus emang bisa, Boti bisa bikin anak.
Innalillahi, ya Allah, amit-amit jambang bayi, amit-amit. Ini ada rekaman nih, rekaman FA dan Densu beredar, ternyata cuma hanya gini guys. Iya. Biasanya dia akan serang. Betul. Secara halus. Iya, semua begitu. Itu menurut keterangan anak buahnya begitu. Iya, aku lihatnya dari sisi situ. Nah, Dia bipolar. Ini aku nggak tahu nih. Aku penasaran sebenarnya. Dan narkoba. Ini adalah tuduhan bipolar, narkoba, dan saya lagi terus ya. Jujur bahwa rekaman ini kan kalau ditanya bagaimana sampai baru hari ini, kemarin baru disebarkan, artinya baru terbit kemarin. Pertanyaannya, Densu dan ini bercakap lama atau baru berapa hari sebelum ke Korea atau sebelum ke Korea. Intinya kenapa dan siapa yang melakukan ya perekaman dari antara kedua tanda kutip ini. Ya, jadi kita membedahnya dari sisi itu. Kenapa bisa tersiar hari ini di beberapa konten, kemudian WhatsApp. Jadi teman-teman, kita dengar terus tuh percakapan mereka. Ini udah mulai giring kayak bipolar, artinya ya gangguan jiwa ya. Ini tuduh menyampaikan kepada Densu bahwa bipolar itu kan salah satu penyakit gangguan kejiwaan dan narkoba. Kita dengar terus tuh. Wah, menurut kalian gimana nih? Kok bipolar? Maksudnya Novi bipolar gitu ya? Waduh. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa berita ya, info dari si kasusnya si Sugus ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.